Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah kita online. Kita melihat bahwa penyertaan Tuhan buat kita selalulah penyertaan yang luar biasa. Sampai hari ini kita tetap sehat, kita tetap kuat, mengandalkan Tuhan. Tuhan terlebih baik buat kita semua. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan Dia yang teramat baik buat kita. Kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik. Kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Luar biasa sekali Tuhan kita. Tuhan, hari-hari yang kita lalui, kita selalu berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Sampai hari ini kita tidak pernah merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu hilang dari kita. Tetapi kita melihat bahwa Allah selalu memberi yang terbaik buat kita. Kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu Yesus, kita mengandalkan Yesus setiap waktu di dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, haus jiwa
andalkan selain Kau, Yesus. Kita pujikan pujian ini dari pertama. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini, ketika kami boleh ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami melihat bahwa perkara-perkara yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami adalah perkara-perkara yang jauh di luar apa yang kami pikirkan. Tuhan yang selalu menjadi jawaban, Tuhan yang selalu menjadi andalan hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi semua karena pertolongan Tuhan buat hidup kami, yang menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadikan kami orang-orang percaya yang selalu berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan minggu ini. Kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan mencari Engkau, mencari kerahiman-Mu, mencari segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan, hanya kami cari di dalam Engkau. Firman Tuhan menjadi jawaban buat hidup kami. Firman Tuhan yang akan menolong setiap kami. Datang dan hampiri kami Tuhan. Berikan kami yang terbaik, agar kami mampu melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami siap untuk menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam kasih Kristus yang sangat luar biasa, yang masih tetap memelihara hidup kita semua pada saat ini. Saya percaya Tuhan Yesus selalu baik dan selamanya baik bagi kita. Pada saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kita akan baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kita anugerah yang luar biasa. Tuhan memberikan kita keselamatan. Bahkan Tuhan memberikan kita janji-janji yang begitu luar biasa. Dan salah satu karunia anugerah yang terbesar dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita diberikan karunia untuk menikmati Tuhan. Dan bersukacita itu artinya hidup menikmati Tuhan. Karunia untuk bersukacita itu tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengenal Yesus. Hanya orang yang mengenal Yesuslah yang bisa menikmati sukacita. Dan sukacita itu datangnya dari surga atau datangnya dari Tuhan itu sendiri. Kita melihat dunia mungkin bisa memberikan kesenangan, seperti uang bisa memberikan kita kesenangan, bahkan semua jabatan, semua prestasi, keberhasilan bisa memberikan kita kesenangan, tapi tidak bisa menghasilkan, memberikan kita sukacita. Hanya Tuhanlah yang memberikan sukacita. Kesenangan itu datang dari luar, tapi sukacita itu datang dari dalam hati kita.
Anda beruntung atau saudara beruntung karena punya Yesus yang selalu memberikan memberkati kita dengan sukacita yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, perintah untuk bersukacita ini adalah pilihan kita sendiri. Apakah kita mau bersukacita di saat kondisi apapun atau tidak. Nah, kalau kita pelajari tentang manusia, di dunia ini ada tingkatan manusia. Yang pertama, manusia yang suka bersukacita. Yang kedua, manusia yang tidak suka bersukacita. Dan yang ketiga, manusia yang suka atau tidak suka dia tetap bersukacita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara memilih yang mana. Suka bersukacita, tidak suka bersukacita, atau suka atau tidak tetap bersukacita. Dan saya percaya dalam hidup ini ketika kita selalu bersukacita, maka rasa bahagia karena Tuhan itu akan memperkaya hidup saudara, memperkaya seluruh situasi yang ada dalam hati saudara, bahkan dalam keluarga saudara, dalam setiap tantangan yang saudara hadapi dalam hidup ini. Amsal 15 ayat 15 berkata, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sebuah anugerah yang luar biasa dalam hidup ini. Kalau Tuhan tuh memberikan hati yang bersukacita dalam hidup ini, kita menjadi orang yang senantiasa berpesta dalam hidup ini. Sekalipun di situasi yang sesulit apapun juga, sekalipun dalam kondisi yang bagaimanapun yang terjadi saat ini, kita dapat berpesta dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada anugerah terbesar yang Tuhan berikan. Dan salah satu anugerah yang terbesar itu adalah kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Anda adalah orang yang berbahagia pada saat ini kalau Anda tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dalam sebuah survei membuktikan bahwa seorang yang hidup dalam sukacita, kualitas hidupnya jauh lebih baik. Orang hidup dalam sukacita, kualitas hidupnya jauh lebih baik daripada orang yang tidak bersukacita. Makanya dalam hidup ini, kekuatan terbesar dalam hidup ini salah satu yang kita miliki, yang Tuhan anugerahkan, bersukacita dalam Tuhan. Ingat, saya katakan bahwa dunia tidak bisa memberikan sukacita. Dunia hanya bisa memberikan kita kesenangan. Hanya di dalam Yesus saja, dalam Tuhan saja ada sukacita yang luar biasa. Makanya Anda beruntung kalau punya Yesus dan tetap tinggal di dalam Yesus. Anda akan selalu diperkaya dengan sukacita. Peran berkat sukacita dalam Tuhan ialah sukacita mengkondisikan hidup ini. Sukacita itu mengkondisikan hidup kita untuk memiliki gairah iman yang tinggi, yang besar. Kalau saudara dipenuhi dengan sukacita, maka itu akan mengkondisikan iman, bahkan mengkondisikan pengharapanmu untuk memiliki gairah hidup yang luar biasa, sehingga saudara bisa mampu menghadapi tantangan dalam hidup ini. Apa itu sukacita? Menjadi satu pertanyaan. Apa itu sukacita? Sederhana, Alkitab berkata, sukacita itu adalah power, kekuatan untuk hidup. The power of life. Dan saya percaya dalam kehidupan saudara butuh kekuatan untuk hidup. Ya, sukacita adalah kekuatan hidup. Nehemia 8 ayat 10 berkata, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam terjemahan asli dikatakan, itulah kekuatanmu. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu atau kekuatanmu. Jadi kita lihat sukacita itu apa? Sukacita adalah kekuatan untuk hidup. Ya, the power of life, di mana kita boleh bangkitkan gairah hidup ini untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Siapa lagi? Sukacita itu apa? Sukacita itu punya hubungan dengan kesehatan. Sudah jelas sekali kita menyanyikan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sukacita punya hubungan dengan kesehatan. Ya, setiap obat yang saudara minum dari medis atau dari dokter, kalau tanpa sukacita, gairah hidup, obat itu tidak akan berguna, ya, tidak akan berfungsi dengan maksimal. Makanya dalam hidup ini kita sebagai manusia bersyukur di dalam Yesus kita menerima anugerah yang luar biasa, yaitu sukacita yang dapat membawa saudara bisa maju untuk melangkah jauh lebih besar daripada apa yang saudara pikirkan dalam hidup ini. Karena setiap hidup ini berjuang setiap hari di dalam menghadapi tantangan. Tapi orang yang kaya dengan sukacita, orang yang selalu ada dalam sukacita, akan senantiasa kuat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dalam Tuhan memiliki hubungan dengan jawaban doa. Apa itu sukacita? Sukacita itu mempunyai hubungan dengan jawaban doa. Anda ingin doa saudara dijawab, doa Anda dijawab.
Saya katakan, kendalikan hatimu untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita dalam Tuhan punya hubungan dengan jawaban doa. Mazmur 37 ayat 4 dengan jelas, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sukacita dalam Tuhan punya hubungan dengan jawaban doa. Sukacita dalam Tuhan artinya menikmati Tuhan serta anugerahnya yang luar biasa. Nah, saya beri beberapa pengertian apa sih yang menyebabkan seringkali kita tidak bersukacita. Kita akan melihat pada perikop ini hal-hal yang membuat kita tidak bersukacita. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Apa yang membuat kita tidak bersukacita? Hidup di dalam kepahitan. Hidup di dalam kepahitan. Ya, peristiwa ini di dalam jemaat Filipi, ada dua pelayan Tuhan yang sama-sama akrab di masa pelayanan, tetapi satu ketika mereka berselisih, sehingga hati mereka tidak lagi saling menyapa, atau hidup mereka tidak lagi saling menyapa satu dengan yang lain, sehingga Paulus menegur mereka. Jadi rupanya dalam hidup ini, salah satu yang membuat kita miskin sukacita adalah kita hidup dalam kepahitan. Ya, kita hidup dalam dunia ini dengan orang yang banyak menjengkelkan mungkin, atau mungkin banyak orang yang membuat hati kita jengkel. Tetapi tidak berarti kita harus dibawa atau dipengaruhi oleh masalah-masalah tersebut. Ya, Tuhan mau kita memiliki hidup yang benar-benar fokus di dalam Dia dan fokus menikmati sukacita. Dan salah satu pembunuh sukacita yang luar biasa dalam kehidupan manusia, orang percaya, adalah hidup dalam kepahitan. Saya tidak tahu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara mengalami hati yang pahit, hati yang dendam terhadap satu dengan yang lain. Lepaskan itu, tanggalkan, karena itu akan menghalangi sukacitamu dalam Tuhan. Ya, kita melihat mengapa kita hidup miskin sukacita, kita miskin dalam sukacita. Alasannya hidup ada dalam kepahitan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjaga hati kita secara benar supaya kita tetap berkenan di mata Tuhan. Apa yang membuat kita miskin sukacita? Hidup di dalam kekhawatiran. Di dalam ayat yang ke-6 di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini salah satu yang kita lihat lagi pada poin yang kedua, bahwa orang akan menjadi miskin dengan sukacita kalau dia hidup dalam kepahitan, kebencian. Ya, orang akan miskin dengan sukacita kalau hidupnya dalam kekhawatiran. Apalagi orang akan hidup dalam miskin sukacita kalau pikiran-pikirannya nggak benar. Itu yang ketiga di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mengapa hidup kita miskin dengan sukacita? Karena kita hidup dalam kepahitan. Mengapa kita miskin dengan sukacita? Karena kita hidup dalam kekhawatiran. Mengapa kita miskin dengan sukacita Tuhan? Karena pikiran-pikiran kita tidak benar. Kita hidup dengan pikiran-pikiran duniawi, ya, pikiran dosa. Apalagi, mengapa kita miskin sukacita? Kalau kita baca pada perikop ini pada ayat yang ke-12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Pada poin yang terakhir kita lihat di sini, poin yang keempat, orang itu miskin sukacita karena dia fokus pada kekurangan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Tuhan rindu kita melepaskan kepahitan dari hati kita. Tuhan rindu kita melepaskan rasa cemas dan khawatir di hati kita. Tuhan rindu kita melepaskan pikiran-pikiran yang gak benar. Tuhan rindu kita melepaskan hidup yang berfokus pada kekurangan. Itu akan menghalangi, memiskinkan kita terhadap sukacita itu.
Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu kita bersukacita senantiasa ya dalam hidup ini. Makanya kita perlu menjaga hati ini. Dalam hidup ini Tuhan mau membawa kita jauh lebih daripada apa yang kita harapkan dan kita pikirkan dalam hidup ini. Yang terpenting bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu perintah firman Tuhan. Paulus ada di penjara ketika menuliskan surat Filipi ini. Biasanya orang yang dari luar penjara yang menguatkan orang dalam penjara. Tapi kalau kita lihat di sini kebalikan. Justru sebaliknya, orang yang ada dalam penjara, dalam tekanan, justru dia yang menasihatkan kepada orang yang di luar penjara untuk hidup bersukacita. Nah, sebuah perbedaan yang kita lihat. Di dalam penjara, Paulus tidak terkondisikan dengan situasi tekanan hidup yang dihadapi pada saat itu. Dia tetap hidup dalam sukacita. Memilih hidup dalam sukacita karena itu adalah perintah firman Tuhan. Sehingga dia kuat untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Nah, hanya orang yang berkelimpahan sukacitalah yang dapat membuat hidupnya mampu mengatasi dunia ini. Nah, saya akan kasih 3 alasan mengapa kita perlu bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kita akan baca pada poin yang pertama. Ini inti dari khotbah. 3 alasan mengapa kita perlu bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Pertama, di dalam Kristus ada damai sejahtera. Ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 3 alasan mengapa kita perlu bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ini perintah dari firman Tuhan lewat Rasul Paulus. Pertama, dalam Kristus ada damai sejahtera. Sejak manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, seluruh umat manusia mewarisi natur atau sifat dosa. Dunia dan isinya terkontaminasi oleh dosa. Terus mengalami gejolak yang luar biasa dalam kehidupan mereka, kehidupan manusia itu. Sehingga tidak ada damai dalam hati manusia. Saudara lihat di dunia ini, dari dulu sampai sekarang, orang mengusahakan damai sejahtera. Bahkan ada PBB, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatur negara-negara untuk hidup dalam damai. Tapi apakah mereka mampu? Ya, pilihan terbaik dalam hidup ini, hidup dalam sukacita, dalam Kristus. Kita akan diberkati dengan damai sejahtera. Ya, di dalam Kristus ada damai sejahtera yang luar biasa ya. Namun dalam hidup ini saudara, kalau kita selalu tertekan, saya katakan, saya percaya itu tidak akan bisa mengangkat hidup saudara untuk menjadi lebih baik. Tetapi kalau saudara hidup dalam ketenangan yang dari Tuhan, hidup dalam damai sejahtera yang dari Tuhan, saudara akan selalu mengalami suatu kekuatan yang luar biasa ya. Walaupun di tengah persoalan tekanan hidup, kita bisa tenang menghadapi, karena damai sejahtera Kristus menjaga hati dan pikiran. Ya, pertempuran yang terbesar itu bukan di luar, yang di luar pikiran Bapak Saudara, di luar hati saudara. Tapi pertempuran yang terbesar itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Makanya kita perlu damai sejahtera Kristus yang selalu menjaga hati dan jiwa kita atau pikiran kita. Sehingga kita boleh bisa tenang menghadapi kenyataan. Bahkan kita bisa melihat hal-hal yang besar, yang baik, yang Tuhan rancang dalam kehidupan kita. Sifat dari damai sejahtera Kristus menjaga hati dan pikiran saudara. Ini merupakan satu berkat yang luar biasa. Survei membuktikan di masa krisis akibat COVID pada saat ini bahwa 95% masyarakat Indonesia hidup dalam stres dan tekanan mental yang luar biasa. Kekhawatiran, ketakutan menguasai ya masyarakat Indonesia akibat daripada COVID ini. 95%. Dan siapa yang bisa menjaga hati saudara dan saya? Hanya damai sejahtera Kristus yang kita dapatkan ketika kita bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang luar biasa, yang akan menjadi satu kekuatan yang menjaga hati ini, sehingga hati ini tidak dipengaruhi, dikuasai oleh stres yang berkepanjangan. Dan itu akan membuat saudara bisa melihat bahwa ternyata sorga itu kita nikmati bukan pada masa kita setelah meninggal, tapi sorga itu kita nikmati pada saat kita masih hidup di muka bumi ini. Tuhan memberikan itu lewat damai sejahtera yang Tuhan taruh di hati Bapak Saudara, menjadi penjaga yang luar biasa ya. Seorang bisa perform atau menunjukkan bahwa dengan fasilitas uang, dengan fasilitas jabatan atau apapun yang dimiliki, dia bisa berpura-pura damai. Dan saya melihat banyak orang kelihatan perform, bisa menunjukkan dia damai dengan kekayaannya,
Dia damai dengan uang dan jabatan atau prestasi yang dia miliki, tapi sesungguhnya di hatinya kosong. Saya banyak melihat hal tersebut. Tapi bersyukur, kita mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera yang luar biasa, yang Tuhan taruh untuk menjaga hati dan pikiran saudara, sehingga pada waktu saudara perform, tunjukkan hidup saudara di tengah dunia yang sangat tengah dunia yang sangat kompleks masalah ini, kita akan selalu berbeda. Akan kelihatan orang yang benar hidup dalam damai sejahtera Kristus dan yang di luar damai sejahtera Kristus. Sebab itu berbahagialah saudara, bersukacita dalam Tuhan. Karena dalam bersukacita senantiasa dalam Tuhan, kita diberkati dengan damai sejahtera yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, 3 alasan mengapa kita perlu bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dalam Kristus ada damai sejahtera. Kalau saudara bersukacita dalam Kristus, Tuhan bukan cuma menguatkan saudara, tapi Tuhan memberikan ketenangan, damai sejahtera yang luar biasa, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Ingat seperti yang saya katakan tadi, dunia sementara dilanda krisis yang berkepanjangan yang tidak akan mungkin akan selesai. Tapi hanya orang yang memiliki damai sejahtera Kristus akan selalu tenang hadapi kenyataan-kenyataan hidup yang ada dalam dunia ini. Hari demi hari, situasi demi situasi akan datang, akan merubah keadaan manusia. Tapi orang yang hidup dalam damai sejahtera, sekalipun situasi itu datang dengan semakin berat, tapi dia akan bisa tenang, hidup damai di dalam situasi yang ada tersebut. Karena hatinya terpelihara, terjaga oleh damai sejahtera yang dari Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 27. Ini perkataan Yesus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita punya damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan memberikan itu secara gratis. Sudah tidak perlu membeli, tapi hanya Tuhan inginkan dalam hidup ini. Tetap hidup dalam sukacita Tuhan senantiasa. Maka kita akan menikmati damai sejahtera Kristus yang sangat luar biasa. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kita akan baca ayat 13, dikatakan, saya sampaikan firman Tuhan yang sangat sederhana, ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, kalau kita hidup dalam senantiasa bersukacita dalam Tuhan, kita akan menemukan apa? Dalam Kristus kita dapat akan mengatasi segala perkara. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan, ya, saya katakan dalam Kristus ia dapat mengatasi segala perkara. Saudara lihat Paulus di penjara, tekanan yang luar biasa, tapi masih bisa memuji Tuhan. Dan kemuliaan Allah terjadi. Ya, ikut Tuhan itu tidak berarti hidup itu bebas masalah. Dan yang hanya membedakan masalah seringkali dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Dan sering terjadi Tuhan memakai masalah untuk menunjukkan kuasa mujizat serta rencananya dalam hidup ini. Kalau iblis memakai masalah untuk menghancurkan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan memakai masalah untuk membentuk karakter hidup kita. Tuhan memakai masalah untuk menyatakan kuasa mujizatnya. Tuhan memakai masalah untuk menyatakan rencananya yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Makanya bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan, ketika kita bersukacita senantiasa, poin yang kedua, kita akan dapat mengatasi di dalam Kristus segala perkara atau segala persoalan-persoalan yang ada. Ya, dalam Kristus tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Selama kita berjuang dengan kekuatan Tuhan, maka kita pun dapat mengatasi setiap masalah yang datang. Ya, kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus, tekanan yang luar biasa terjadi kepada dia sebagai seorang hamba Tuhan. Dan kita tahu persis bahwa pengalaman di penjara Filipi itu bukan pengalaman yang biasa, yang hanya seperti penjara di zaman pada saat ini. Ya, penjara yang ada pada saat itu adalah penjara yang sangat tidak semewah dengan penjara-penjara sekarang, penjara di bawah tanah. Dan kita lihat di sana Rasul Paulus tetap bisa energik mengikuti Tuhan, tetap menasihati jemaat Filipi agar hidup dalam sukacita, hidup dalam sukacita senantiasa dalam Tuhan. Ya, alasannya karena di dalam Kristus kita akan menikmati damai sejahtera. Poin kedua, di dalam Kristus kita dapat menanggung segala perkara.
perkara apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Saudara, masalah apa saja, saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Kristus. Semua bisa diatasi bersama dengan Kristus. Yang terpenting, ya, milikilah kehidupan yang senantiasa bersukacita. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, saudara akan bisa mengatasi segala perkara yang sudah hadapi dalam hidup. Jadi dalam Kristus kita dapat mengatasi segala perkara kalau kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita lihat pada poin yang terakhir. 3 alasan mengapa kita perlu hidup sukacita senantiasa dalam Tuhan. Yang terakhir, karena di dalam Kristus ada berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Poin ketiga, mengapa kita harus bersukacita senantiasa dalam Tuhan? Karena dalam Kristus ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, berkat itu datang dari 3 tingkatan. Iblis bisa memberikan berkat. Berkat datang dari iblis. Yesus pernah dicobai dan kita melihat bahwa iblis menawarkan kekayaan dunia. Ini menunjukkan bahwa iblis bisa memberi berkat bagi manusia yang menyembah dia. Berkat datang dalam 3 tingkatan. Iblis bisa memberi berkat, atau berkat datang dari iblis. Kemudian berkat datang karena kita rajin bekerja. Amsal Sulaiman berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tak usah heran, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia rajin bekerja keras, maka dia menjadi kaya, berhasil dan sukses. Ya, itu karena berkat yang dia dapatkan lewat dia bekerja dengan rajin. Tapi kita lihat ada bagian ketiga, berkat datang karena Tuhan yang perintahkan dalam hidup saudara. Ini berkat yang luar biasa yang saya katakan. Pemazmur berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Kita melihat di sini bahwa ternyata tingkatan berkat itu ada 3. Iblis bisa memberikan kita berkat, kita bekerja kita mendapatkan berkat, tapi jangan lupa Tuhan juga memerintahkan berkat datang kepada kita. Mungkin saudara sudah bekerja keras dengan usaha mati-matian, ya, dengan rajin bekerja, tapi hasilnya tidak semaksimal atau tidak kita dapatkan. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan itu punya cara memberkati yang luar biasa. Tuhan bisa perintahkan berkat datang. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Makanya dalam hidup ini biarlah senantiasa kita bersukacita dalam Tuhan. Kenapa kita perlu bersukacita dalam Tuhan? Poin yang pertama tadi, karena di dalam Kristus ada damai sejahtera. Poin yang kedua, karena dalam Kristus kita dapat mengatasi segala perkara. Ini rahasia hidup bersukacita dalam Tuhan. Mengapa kita perlu bersukacita? Alasannya apa? Karena di dalam Kristus ada berkat yang luar biasa. Ada sumber berkat yang luar biasa, yaitu datangnya dari Kristus yang telah mati di kayu salib bagi saudara dan saya, memberikan berkat secara rohani maupun secara fisik yang mungkin saudara harapkan harus terjadi. Ya, orang juga mengatasi masalah dalam hidup ini. Ketika tidak mampu mengatasinya, dia menjadi susah hati. Ya, karena tenaga, kekuatan, energi yang dikeluarkan sudah berbuat sesuatu yang luar biasa, tetapi semuanya nihil. Tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan dengan kekuatan sukacita yang luar biasa, ya, maka saudara akan melihat ada berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kesimpulan, bersukacita senantiasa dalam Tuhan artinya mari nikmati Tuhan, nikmati anugerah dan kebaikan. Ini sebuah kesimpulan yang saya sampaikan. Bersukacita dalam Tuhan itu artinya mari nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan dan kebaikan serta anugerahnya luar biasa. Dunia hanya bisa memberikan kemujuran, dunia hanya bisa memberikan kesenangan, tapi tidak bisa memberikan kebaikan yang mengubah hidup manusia. Tetapi di dalam Tuhan
kita bersuka cita senantiasa menikmati Tuhan, kita dapat mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa merubah hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini memberkati saudara dan saya. Jadi kesimpulan yang luar biasa, apa itu bersuka cita? Itu menikmati Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Sekalipun di situasi yang sulit yang kita hadapi saat ini, tetap terhubung dengan Tuhan, nikmati Tuhan senantiasa, sehingga kita boleh melihat hal-hal yang besar yang Tuhan rancang dapat terjadi, digenapi dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian pada saat ini. Amin. Puji Tuhan, mari kita pujikan sebuah pujian yang sangat luar biasa memberkati kita. Pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegagalan. Kau mulia, ku ingin menikmati ibadah-Mu seperti salib. Dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dari setiap waktu. Kau berharga, menikmati
Saudara, mungkin saudara dalam hidup ini menghadapi kondisi yang berbeda dengan yang saudara harapkan. Tapi mari tetap bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan artinya tetap menikmati Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Tuhan yang hadir dengan kebaikan dan anugerah. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, biar Tuhan menguatkan dan Tuhan meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara, sehingga tetap kuat dan kokoh menghadapi hidup ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami untuk terus hidup di dalam sukacita senantiasa dan menikmati Engkau di dalam kehidupan ini. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap menolong hidup kami, bahkan memberikan harapan-harapan yang baru. Dalam sukacita bersama Tuhan, dalam Tuhan kami akan diperkaya dengan damai sejahtera. Sukacita dalam Tuhan, kami diperkaya dengan kekuatan untuk menghadapi segala perkara. Bahkan sukacita dalam Tuhan senantiasa, kami akan senantiasa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Mari jamah setiap hati yang kecewa, setiap hati yang berbeban berat, setiap hati yang pahit. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kiranya kelepasan dari Tuhan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit pada saat ini. Mari taruh tangan saudara di tempat yang sakit. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit. Sakit apa saja dalam organ tubuh mereka, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Semua kutuk penyakit, semua kuman penyakit, semua virus penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah jantung mereka, Tuhan jamah paru-paru mereka, jamah ginjal mereka, Tuhan jamah seluruh organ-organ tubuh yang ada dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan saat ini. Terimalah kesembuhan dari Tuhan, terimalah pemulihan dari Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menghadapi masalah jalan buntu, menghadapi tantangan hidup ini, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima pertolongan dari Tuhan, jalan keluar yang terbaik Tuhan beri bagi saudara, Tuhan beri bagi Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam nama Yesus Tuhan memberkati dengan berkat yang berbeda. Mungkin saudara sudah berusaha dengan rajin, dengan kerja keras, tapi masih semuanya nihil. Tapi hari ini ingat baik-baik, berkat itu datang dari Tuhan. Berkat yang luar biasa dari tangan Tuhan ada bersama dengan saudara. Dalam nama Yesus, kiranya berkat yang luar biasa itu datang dan membuat kehidupan saudara bisa melihat hal-hal yang luar biasa terjadi, yang berbeda daripada apa yang kau bisa kerjakan dengan tangan saudara. Tuhan, terima kasih buat anugerah yang luar biasa. Kami diberi kekuatan untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Berkati setiap pendengar firman-Mu pada saat ini. Meteraikan firman-Mu di hati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita doa berkat. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat GPD Immanuel Tuhan. Biarlah tetap mereka kuat, setia melayani akan Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta Hendra yang sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.